Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Anam dari Teknik Mesin dengan NPM 6422630. Di sini saya akan sedikit mereview atau sedikit menjelaskan buku yang saya baca, buku yang menurut saya menguras pikiran saya dan mengaktifkan kembali akal sehat yang sudah lama tumpul. Tapi bukan itu poinnya. Kalau kata Jen Abed itu mengatakan bahwasanya jika kalian ingin menilai suatu karya, bukan dilihat dari berapa banyak halaman yang mereka buat, melainkan berapa waktu yang kalian butuhkan untuk menguasai karya atau buku tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja buku yang saya review ini adalah judulnya Logika Kritis Filsuf Klasik dari era Prasokrates hingga Aristoteles, dengan penulisnya yaitu Alessius Girmia Dinora, dengan penerbitnya Sociality pada tahun 2020 dengan halaman 280 halaman. Pada buku ini mempunyai 8 bab. Bab yang pertama itu adalah sedikit pengenalan ataupun berkenalan dengan filsafat. Filsafat sendiri itu arti dalam bahasa Yunaninya adalah gabungan kata antara philo dan sophia. Philo sendiri artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan. Profesor Pujawijatna itu mendefinisikan filsafat adalah jenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Tapi saya sering bertanya-tanya, bagaimana jika orang awam seperti saya, orang awam di sini dalam tanda kutip adalah tidak secara langsung, tidak secara formal belajar filsafat. Itu orang awam seperti saya bisa mendefinisikan arti kata filsafat itu, apakah boleh gitu. Pertanyaan ini dijawab oleh Gramsci. Gramsci mengatakan bahwasanya setiap manusia, setiap orang itu adalah seorang filosof dalam arti tertentu, karena manusia itu memiliki intuisi yang menggiring mereka untuk melakukan proses berpikir yang mendalam dan melakukan rasio, mengolah rasa, dan yang cara-cara tadi adalah untuk mendapatkan ataupun mencari kebenaran dalam berfilsafat. Ada 3 metode untuk mempelajari filsafat kalau kata Ahmad Tafsir. Yang pertama metode secara sistematis, yang kedua secara historis, yang ketiga secara kritis. Ada 3 etape untuk membedakan filsafat Yunani. Yang pertama itu zaman Prasokrates, yang kedua zaman klasik, yang ketiga zaman Yunani sampai Romawi atau disebut juga Helenistis. Zaman yang pertama yaitu zaman Prasokrates. Yang zaman Prasokrates ini refleksinya itu lebih ke filsafat alam, karena di situ masih zaman itu adalah zaman yang masih primitif lah, masih mempertanyakan asal usul ataupun alam sekitarnya gitu, dengan tokoh terkenalnya yaitu Thales, Parmenides, Herakleitos, dan para atomis muda lainnya. Yang kedua yaitu zaman klasik yang ditandai dengan munculnya para filosof besar ataupun filosof agung yang sampai kini masih harum namanya katakan, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles. Yang ketiga zaman Helenistis. Pada bab selanjutnya, buku ini membahas tentang transmisi filsafat abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan Helenisme. Para filsuf zaman ini mendalami pemikiran dari Plato dan Aristoteles yang melahirkan mazhab. Mazhab ini sendiri adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh
seseorang ataupun sesuatu. Mazhab pada zaman ini yaitu mazhab Epikuros, mazhab Stoa, mazhab Neoplatonisme. Pada akhir buku ini juga ada filsuf-filsuf terkenal lainnya yang dipaparkan di sini, yaitu misalnya Karl Marx, Nietzsche, terus Sartre, David Hume, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sedikit review dari buku Logika Kritis Filsuf Klasik daripada penulisnya yaitu Aloysius Kirimadinora. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.